Open System Interconnection Layer atau yang disingkat OSI Layer merupakan kerangka kerja yang membagi fungsi komunikasi jaringan komputer menjadi 7 lapisan. Nah, setiap lapisan itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk memastikan data dapat dikirim dan terima dengan lancar. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai layer kelima, yaitu Session Layer. Di sini, kita akan membahas mengenai apa itu Session Layer, fungsinya, hingga pengimplementasiannya. Terus, apa sih itu Session Layer? Session Layer adalah bagian model OSI pada jaringan komputer yang dimana session ini terdapat pada layer kelima. Session Layer ini bertugas untuk mempertahankan dan mengelola koneksi. Dengan begitu, komunikasi antar aplikasi jaringan komputer menjadi efisien. Jadi bisa dikatakan dialah yang mengatur dan memelihara koneksi sehingga tetap lancar dan terkendali. Lapisan ini mengatur pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan sesi komunikasi antara dua atau lebih komputer. Contohnya adalah saat pengguna mulai mengirimkan sebuah pesan ke user lain menggunakan sebuah aplikasi untuk berkomunikasi, yang dimana ada perangkat pengirim dan penerima yang saling membuka sesi komunikasi melalui sebuah server yang ada pada aplikasi tersebut. Server ini akan terus terbuka hingga pengguna selesai menggunakan aplikasi pengiriman pesan. Layer session ini memiliki fungsi utama untuk mengelola dan memelihara sesi komunikasi antara dua perangkat atau aplikasi, termasuk memulai, melanjutkan, dan mengakhiri sesi tersebut, dan juga untuk memastikan transfer data menjadi efisien dan juga terstruktur. Selain itu, layer session ini memiliki beberapa fungsi lain. Fungsi pertama, untuk melakukan komunikasi pada sebuah jaringan. Komunikasi itu menjadi salah satu hal yang perlu kita pahami di dalam sebuah jaringan. Karena jaringan itu tidak akan bisa bekerja dan berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi. Maka dari itu, session layer ini datang untuk membantu sebuah jaringan dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya agar dapat bekerja dengan baik dan optimal sesuai dengan tujuan utama pembuatan jaringan tersebut. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pembentukan hubungan. Session layer ini akan menjadi pembentuk suatu hubungan antar perangkat setelah keduanya telah melakukan komunikasi dalam sebuah jaringan. Keduanya akan saling bekerja dengan aturan komunikasi yang sudah ada pada pendefinisian komunikasi. Lalu, fungsi yang ketiga sebagai pemindahan dan pertukaran data. Layer session ini adalah layer yang memproses pemindahan data yang terjadi pada jaringan komunikasi yang dimana node-node yang tersedia pada suatu jaringan komunikasi digunakan untuk melakukan proses dialog dalam melakukan pertukaran data antar perangkat. Makanya layer session ini berfungsi sebagai pemindahan dan pertukaran data. Nah, untuk bisa melakukan prosesnya, session layer membutuhkan yang namanya pembangunan komunikasi. Untuk itu, ada 3 jenis komunikasi yang digunakan dalam session layer. Yang pertama, simplex. Simplex merupakan bentuk komunikasi yang sederhana yang hanya melakukan komunikasi satu arah saja. Contohnya seperti siaran radio. Lalu yang kedua, half duplex. Half duplex merupakan bentuk komunikasi dua arah yang dimana memiliki hubungan timbal balik antara dua buah jaringan komunikasi. Tapi ya, proses timbal baliknya memiliki sifat yang terbatas dan hanya bisa dilakukan secara bergantian. Sebagai contoh, ketika A ingin mengirimkan pesan ke B, maka B harus menunggu pesan A terlebih dahulu. Setelah pesan dari A sampai, si B baru bisa membalas pesan menuju A dan begitu sebaliknya. Dan yang terakhir, full duplex. Full duplex merupakan bentuk komunikasi dua arah yang bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi tidak perlu menunggu salah satu pihak untuk melakukan komunikasi duluan. Sebagai contoh, ketika A ingin mengirimkan pesan kepada B, maka B juga bisa mengirimkan pesan langsung kepada A tanpa harus menunggu A mengirim pesan dahulu. Implementasi layer session ini dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi seperti video conference, yang dimana layer session ini berfungsi untuk mengelola sesi komunikasi antar pengguna untuk memastikan koneksi stabil, dan juga layer session ini juga dapat ditemukan pada aplikasi web yang mengatur sesi login pengguna untuk menjaga keamanan. Nah, itu saja hal-hal yang dapat kami jelaskan mengenai layer session yang merupakan layer kelima dari Open System Interconnection Layer atau OSI Layer. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, video, hingga materi yang kami paparkan. Sekian dari kami, terima kasih.